Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Sayyidah Khadijah tak beranjak dari wajah suaminya yang masih tampak pucat. Dada Nabi Muhammad yang tadi sesak kini perlahan teratur. Tapi gurat ketakutan belum hilang sepenuhnya. Tangannya gemetar, tubuhnya dingin, dan peluh membasahi dahi meski malam di Gua Hiro tadi begitu dingin. Sayyidah Khadijah memeluknya erat, seolah ingin menyerap segala rasa takut yang belum sempat diungkapkan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, katanya pelan namun yakin, dengan suara yang menembus kegelisahan Nabi Muhammad. Dan sejak detik itu, keyakinan Khadijah tak pernah bergeser, justru tumbuh menjadi keimanan yang tak tertandingi oleh siapapun. Ia tidak meminta penjelasan panjang. Ia tidak mempertanyakan kenabian ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu. Pertama, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Nabi Muhammad pulang dalam keadaan menggigil. Dialah yang berdiri di antara ketakutan dan kebenaran. Dialah yang menjembatani wahyu langit dengan bumi melalui hatinya yang bersih. Ia membawa Nabi ke rumah sepupunya, Warakah bin Naufal, yang sudah lanjut usia dan mendalami kitab terdahulu. Warakah berkata, "Ini adalah namus Jibril yang pernah datang kepada Musa. Seandainya aku masih kuat, aku akan membantumu ketika kaum mengusirmu." Dan Nabi Muhammad bertanya heran, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali ia dimusuhi." Malam itu adalah malam yang panjang bagi Khadijah. Tapi malam penuh ragu, melainkan malam pertama di mana ia memeluk kebenaran secara utuh. Ia tahu hidup mereka tak akan sama. Ia tahu keputusan Nabi Muhammad untuk membawa risalah akan mengguncang seisi Makkah. Namun Sayyidah Khadijah tidak gentar. Ia sudah menyiapkan hatinya bahkan sebelum wahyu pertama turun. Ia telah melihat tanda-tanda dari sosok suaminya yang berbeda dari semua lelaki di zamannya sederhana. Jujur, peka terhadap penderitaan orang miskin, menjauhi berhala, dan menjunjung adab dalam setiap tutur kata. Di saat sebagian wanita Quraisy sibuk dengan perhiasan dan pesta, Sayyidah Khadijah justru memilih kesederhanaan bersama seorang lelaki yang dikenal dengan gelar Alamin. Pernikahan mereka bukan karena harta atau kekuasaan, tetapi karena cinta yang berakar dari iman. Dan kini, saat seluruh langit telah menyapanya lewat wahyu pertama, Sayyidah Khadijah memantapkan diri untuk menjadi tiang pertama yang menopang dakwah Nabi Muhammad. Pagi-pagi buta keesokan harinya, rumah mereka berubah, tidak lagi sekadar tempat bernaung, tapi menjadi benteng awal penyebaran Islam. Sayyidah Khadijah tidak menunggu diminta. Ia menyiapkan makanan untuk Nabi Muhammad, mengatur rumah agar tenang dan bersih, dan menyingkirkan beban apapun agar suaminya bisa fokus pada misi dari Allah. Dialah yang pertama kali bersyahadat setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad. Ia tidak meminta mukjizat. Ia tidak menunggu pengikut. Ia cukup dengan kejujuran Nabi. Dan itu baginya sudah lebih dari cukup. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Semenjak itu, hidup mereka memasuki babak baru. Makkah mulai bergetar oleh suara kebenaran yang belum pernah terdengar sebelumnya. Seruan Nabi Muhammad untuk meninggalkan berhala dan menyembah satu Tuhan mulai menyebar. Dan bersama itu, kebencian para pembesar Quraisy pun mulai tumbuh. Tapi Khadijah tetap berdiri tegak di samping Nabi. Dalam sejarah, tak ada satupun riwayat syahih yang menyebutkan ia pernah mengeluh. Justru ia yang berulang kali menguatkan Nabi Muhammad saat beliau dilemahkan oleh penolakan kaumnya. "Wahai suamiku," ucap Sayyidah Khadijah suatu malam, "bukankah Allah telah berjanji akan menjagamu? Maka janganlah kau ragu. Teruslah sampaikan apa yang diperintahkan." Dan Nabi Muhammad pun terdiam, memandangi wajah istrinya dengan mata yang berkaca. Beliau tahu, tak akan pernah ada yang bisa menggantikan keteguhan hati Khadijah. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Khadijah beriman kepadaku saat orang-orang ingkar. Ia membenarkanku saat orang-orang mendustakanku. Ia memberiku hartanya saat orang lain menahan. Dan Allah memberiku anak darinya dan tidak dari istri-istriku yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Hari-hari berikutnya tidaklah mudah. Telinga Khadijah mendengar bagaimana suaminya dihina. Kadang ia pulang dengan debu di kepala, kadang bibirnya pecah karena dilempari batu. Namun setiap kali itu terjadi, Khadijah selalu menyambut Nabi Muhammad dengan sabar, membersihkan luka, dan menyeka peluh dari wajah yang mulia itu. Ia tidak marah, tidak menyesal, tidak mundur. Ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari jalan menuju kebenaran. Ia hanya berharap bisa terus ada di sisi Nabi selama Allah mengizinkan.
Namun di balik kesabaran itu, Khadijah menyimpan banyak diam. Ia tidak pernah menampakkan lelahnya. Ia simpan sendiri semua rasa takut yang manusiawi. Takut jika suatu hari ia tak cukup kuat. Takut jika tubuhnya yang mulai lemah tak bisa lagi menopang beban perjuangan suaminya. Tapi ia tak pernah berkata. Ia hanya berdoa dalam diam, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tetap mendampingi sang Nabi hingga akhir. Dan dari situlah batinnya mulai diuji. Khadijah mulai sering terdiam lebih lama dari biasanya. Matanya kadang menyiratkan beban yang tak bisa diceritakan. Tapi ia selalu berkata, "Aku baik-baik saja." Ia tetap memaksa berdiri di dapur, menyuguhkan kurma dan susu hangat untuk Nabi Muhammad yang pulang dalam kelelahan. Ia tetap menjadi cahaya di rumah yang sederhana itu. Tapi bayang-bayang lelah mulai merayap di tubuhnya. Di tengah malam yang dingin, ketika seluruh Makkah terlelap dan hanya suara angin yang terdengar dari celah jendela, Khadijah duduk memandangi langit. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Matanya berkaca, bukan karena lemah, tapi karena ia menyadari jalan ini panjang dan tak semua orang kuat menempuhnya. Ia menarik napas panjang dan membelai kain penutup bahunya, seolah ingin menguatkan dirinya sendiri. Dan malam itu, Nabi Muhammad mendekatinya. "Khadijah, engkau lelah?" tanyanya lembut. Khadijah tersenyum kecil. "Tidak, aku hanya ingin berada di sisimu selama Allah mengizinkan." Mata Nabi Muhammad tak mampu menyembunyikan kekhawatiran. Ia tahu istrinya tidak seperti biasanya. Tapi ia juga tahu, Khadijah tidak akan pernah mengeluh. Dan malam itu, rumah mereka kembali sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Ada sesuatu di antara diam Khadijah dan tatapan Nabi yang belum tersampaikan. Ada rasa yang belum selesai, dan itu akan terus tumbuh. Sampai akhirnya langit sendiri yang memisahkan mereka, atau justru mempertemukan mereka di tempat yang lebih tinggi. Malam itu rumah mereka sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ada sesuatu di antara diam Sayyidah Khadijah dan tatapan Nabi Muhammad yang belum tersampaikan. Ada rasa yang belum selesai, dan itu akan terus tumbuh. Sampai akhirnya langit sendiri yang memisahkan mereka, atau justru mempertemukan mereka di tempat yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, suara cacian semakin keras terdengar dari jalanan Makkah. Orang-orang Quraisy mulai kehilangan kesabaran terhadap seruan Nabi Muhammad tentang keesaan Allah. Mereka tidak hanya menertawakan, tapi juga meludahi, memukul, dan menyebar fitnah yang menyakitkan. Sayyidah Khadijah menyaksikan semuanya dari balik dinding rumahnya. Wajah Nabi yang pulang dengan sorot mata lelah, tubuh yang dipenuhi debu, dan hati yang semakin kuat walau fisik terus digempur. Ia tidak tinggal diam. Ia tidak membiarkan suaminya berjuang sendiri. Harta yang selama ini ia kumpulkan dari perdagangan dan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, perlahan ia lepaskan untuk mendukung dakwah Islam. Ia sumbangkan makanan bagi para pengikut awal yang miskin. Ia bantu membebaskan budak. Ayat-ayat, perjalanan-perjalanan dakwah yang membahayakan, tanpa ria, tanpa pek. Semuanya ia lakukan karena Allah dan karena cintanya kepada Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan tekanan dari para pemimpin Quraisy, mereka tidak hanya mengancam, tetapi juga menyusun siasat untuk mengasingkan Nabi dan para pengikutnya. Maka disusunlah dokumen pemboikotan. Tidak ada jual beli, tidak ada pernikahan, tidak ada komunikasi, tidak ada belas kasih bagi siapapun yang mendukung Muhammad. Dokumen itu digantung di dalam Ka'bah, dan sejak itu Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, serta kaum muslimin lainnya harus hidup di sebuah tempat sempit dan gersang bernama Lembah Abu Thalib. Hari-hari pertama masih bisa dilalui, tapi bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Mereka bertahan hidup dengan memakan dondonan, kulit pohon, dan air yang keruh. Terkadang terdengar tangisan anak-anak kecil dari balik beta-beta. Mereka kelaparan, kehausan, dan menggigil kedinginan. Nabi Muhammad tak bisa menyembunyikan perihnya, namun ia terus menyemangati para sahabat. Dan di balik semua itu, ada satu wajah yang tak pernah kehilangan cahaya. Sayyidah Khadijah. Meski tubuhnya makin kurus dan langkahnya makin lemah, Sayyidah Khadijah tetap menenangkan para wanita dan anak-anak yang gelisah. Ia selalu berkata, Allah tidak akan meninggalkan kita. Di saat yang lain mulai merintih, ia justru tersenyum meski tulangnya nyeri dan matanya sering tak kuat menahan rasa pusing. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Nabi. Ia tidak ingin tangisnya memperberat langkah Nabi yang sedang memikul risalah dari langit. Dalam satu malam yang panjang di lembah itu, Nabi Muhammad duduk bersandar pada batu, sementara Sayyidah Khadijah
tertidur di pangkuannya. Tangan membelai rambut istrinya yang sudah mulai memutih. Ia berbisik pelan, "Engkau adalah penyejuk hatiku, wahai Khadijah. Semoga Allah membalasmu dengan surga." Tapi di balik bisikan itu, Nabi tahu bahwa tubuh mulia ini mulai melemah, sudah tidak seterang dulu. Tangan halus itu sering gemetar, dan ia semakin sering batuk di malam hari. Namun Sayyidah Khadijah tidak pernah meminta pulang. Ia tidak pernah berkata, "Aku sudah tidak kuat." Ia justru yang pertama berdiri setiap pagi untuk membagikan sisa kurma atau air kepada para istri, sahabat yang membutuhkan. Ia menenangkan anak-anak yang ketakutan saat suara binatang malam mengganggu tidur mereka. Ia peluk mereka seperti anaknya sendiri. Karena ia tahu perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang masa depan seluruh umat manusia. Boikot ini menkabik-kabik kehidupan. Bahkan ketika orang-orang Makkah mendengar jeritan dari lembah itu, mereka pura-pura tuli. Hanya beberapa dari mereka yang diam-diam mengirimkan makanan dengan risiko ditangkap. Namun yang membuat Sayyidah Khadijah bertahan bukanlah roti atau air, tapi cinta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, dan cinta kepada jalan kebenaran yang ia yakini sejak malam wahyu pertama. Nabi Muhammad pun tahu bahwa istrinya sedang menahan sakit. Ia tahu itu dari cara Khadijah duduk, dari caranya berjalan, dari warna wajahnya yang semakin pucat. Tapi setiap kali ditanya, Sayyidah Khadijah hanya menjawab dengan senyum, "Aku hanya lelah sedikit, wahai kekasih Allah, tidak usah khawatir." Dalam buku Sirah Ibnu Hisham diceritakan bahwa selama masa boikot, Khadijah mengorbankan hampir seluruh hartanya. Ia tidak meninggalkan simpanan emas, kain, atau perbekalan. Semua ia berikan. Dan karena itu pula, tubuhnya yang sudah menua tak lagi bisa bertahan seperti dulu. Perlahan, fisiknya mulai melemah. Ia sering menggigil saat malam tiba. Kadang kakinya tak kuat berdiri, tapi mulutnya tetap mengucap la ilaha illallah. Suatu malam, hujan turun tipis di atas lembah. Langka sekali, dan orang-orang menyambutnya dengan tangan terbuka. Sayyidah Khadijah berdiri di luar, menengadah ke langit, membiarkan air membasahi wajahnya. Nabi Muhammad mendekat, memeluknya dari belakang, dan bertanya pelan, "Apa yang kau minta dari langit, wahai Khadijah?" Ia menjawab lirih, "Agar aku bisa tetap mendampingimu hingga akhir perjuanganmu." Malam itu, Nabi hanya bisa terdiam, karena di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa mungkin akhir perjuangan Sayyidah Khadijah tak lama lagi. Tapi beliau tidak sanggup mengucapkannya. Tidak di malam itu. Tidak di depan wanita yang menjadi cahaya di awal dakwahnya. Tidak di hadapan istri yang telah memberinya seluruh cinta tanpa syarat. 3 tahun pun berlalu. Dokumen pemboikotan yang disimpan di Ka'bah akhirnya rusak dimakan rayap. Hanya menyisakan lafaz Bismikallahumma. Itu menjadi tanda dari Allah bahwa kezaliman harus dihentikan. Maka boikot pun dicabut. Kaum muslimin keluar dari lembah Abu Thalib dengan tubuh kurus, mata cekung, dan langkah lemah. Tapi mereka tidak membawa dendam. Mereka membawa iman yang semakin kokoh. Nabi Muhammad menggandeng Sayyidah Khadijah pulang ke rumah mereka yang dulu tenang. Tapi kini, tempat itu terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi tumpukan makanan. Tidak ada lagi tawa para kerabat. Tidak ada lagi bisnis yang berjalan. Dan lebih dari itu, tubuh Sayyidah Khadijah tak pernah benar-benar pulih. Ia mulai sering duduk lama di sajadahnya. Bibirnya terus mengucap di zikir, tapi napasnya mulai pendek. Tubuhnya yang dulu kuat kini sulit menopang diri sendiri. Nabi Muhammad tak pernah beranjak jauh darinya. Tapi dalam tatapan mata Khadijah, ada sesuatu yang belum selesai rasa cinta, yang belum selesai diungkapkan, doa yang belum selesai dipanjatkan, dan sebuah rindu yang belum sempat disampaikan. Dan pada suatu pagi, saat langit belum benar-benar terang, Sayyidah Khadijah menggenggam tangan Nabi dengan erat, lalu memejamkan mata, tapi napasnya belum terhenti. Ia masih ada, masih hidup, tapi di balik matanya yang tertutup, tubuhnya mengirimkan isyarat bahwa waktu tak akan lama. Nabi Muhammad menggenggam tangannya lebih erat lagi. "Bertahanlah, wahai Khadijah, aku masih ingin bersamamu." Namun waktu seolah mulai menghitung mundur, dan perpisahan itu sudah menanti di ujung sabar. Nabi Muhammad menggenggam tangan Sayyidah Khadijah lebih erat lagi. "Bertahanlah, wahai Khadijah, aku masih ingin bersamamu." Namun waktu seolah mulai menghitung mundur, dan perpisahan itu sudah menanti di ujung sabar setelah boikot berakhir. Mereka kembali ke rumah yang dulu terasa hangat. Tapi sekarang rumah itu menjadi sunyi, hening,
Tak lagi ramai dengan tamu atau suara anak-anak. Yang ada hanya napas berat, tubuh yang sering menggigil, dan seorang wanita mulia yang menahan sakit tanpa keluhan. Sayyidah Khadijah tetap tersenyum, meskipun warna kulitnya memucat dan tubuhnya terus melemah dari hari ke hari. Ia duduk lebih banyak dari biasanya, berbaring lebih sering dari sebelumnya. Tapi tak sekalipun ia meminta disembuhkan. Ia hanya meminta satu hal kepada Allah, agar ia tetap bisa mendampingi Nabi Muhammad sampai waktunya tiba. Setiap malam, Nabi Muhammad duduk di sisinya. Ia memijat lembut tangan istrinya. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan, mengiringi tidur Sayyidah Khadijah yang semakin sering terbangun karena nyeri. Kadang Nabi menangis diam-diam. Matanya sembab, tetapi ia sembunyikan dengan senyum tipis setiap kali Khadijah membuka mata. Ia tidak ingin Khadijah melihat kesedihannya. Ia ingin menjadi penguat, tapi hatinya retak sedikit demi sedikit. Melihat cinta sejatinya perlahan ditarik oleh waktu. "Wahai Khadijah," ucap Nabi di suatu malam saat lampu pelita mulai meredup, "tak ada yang bisa menggantikanmu." Sayyidah Khadijah hanya menoleh pelan. Senyumnya lemah, tapi matanya tetap teduh. "Aku hanya ingin bersamamu di surga nanti," bisiknya lirih. Sebelum ia kembali memejamkan mata, pagi harinya, Nabi Muhammad mencoba menyuapkan kurma lunak yang dihancurkan sendiri dengan tangan. Tapi Khadijah menolaknya pelan. Tubuhnya tidak mampu menerima banyak. Ia lebih banyak minum air zam-zam yang dibawakan para sahabat. Tubuhnya yang dulu kuat saat berdagang ke Syam, kini hanya tinggal tulang dibalut kulit. Tapi jiwanya masih tegak. Ia masih menyebut nama Allah dan masih menyebut nama sang Nabi dengan lembut. Dalam sirah Ibnu Hisham dan riwayat hadis syahih, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sangat mencintai Sayyidah Khadijah. Beliau tidak pernah menikah lagi selama istrinya masih hidup. Tidak pernah meninggikan suara di hadapannya, tidak pernah mengecewakannya. Karena Khadijah bukan hanya istri, ia adalah penolong pertama dakwah. Ia adalah penenang saat wahyu datang. Ia adalah orang yang percaya saat dunia menolak. Malam demi malam berganti. Tubuh Khadijah makin melemah, tapi Nabi Muhammad tetap menemaninya. Ia tidak pernah pergi jauh. Setiap detik terasa berharga. Setiap hembusan napas Khadijah menjadi sesuatu yang ingin ia pertahankan. Namun takdir tidak bisa dicegah. Di satu pagi yang hening, matahari belum naik tinggi, Sayyidah Khadijah memanggil Nabi Muhammad dengan suara yang hampir tak terdengar. "Wahai Rasul Allah." Nabi mendekat, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Aku ingin minta maaf jika selama ini ada kekhilafan dariku," bisiknya. Nabi Muhammad menggenggam tangannya lebih erat. "Engkau tidak pernah khilaf, wahai Khadijah. Engkau adalah wanita terbaik. Engkau telah mencurahkan seluruh cintamu, hartamu dan jiwamu untuk dakwah ini." Air mata Khadijah jatuh perlahan. Ia menatap suaminya dengan cinta yang tak bisa diucapkan. Lalu ia memejamkan mata. Nabi Muhammad meletakkan tangannya di dada Khadijah sambil membaca doa-doa yang diajarkan malaikat. Suasana hening. Hanya terdengar suara helaan napas yang makin lama makin pelan. Hingga akhirnya napas itu terhenti. Langit Makkah terasa lebih kelabu hari itu. Tak ada guntur, tak ada hujan. Tapi hati Nabi Muhammad luruh sepenuhnya. Ia memeluk tubuh istrinya dengan erat. Ia menangis tanpa suara, mencium kening Khadijah yang dingin. Ia kehilangan. Dunia seakan kehilangan cahaya. Rasulullah SAW kehilangan wanita terbaik yang pernah ia miliki. Para sahabat datang perlahan. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan beberapa sahabat membantu mempersiapkan jenazah. Tapi tidak ada tangisan histeris, hanya keheningan yang menyesakkan. Karena semua orang tahu, wanita itu bukan wanita biasa. Ia adalah tiang pertama Islam. Ia adalah ibu dari semua mukminin. Sayyidah Fatimah yang masih kecil memeluk ayahnya. "Dia, mana ibu ya Rasulullah?" Nabi hanya memeluknya erat, tak sanggup menjawab. Ia tak ingin Fatimah melihat betapa dalam luka yang sedang ia pendam. Tapi Fatimah tahu. Ia tahu bahwa ibunya sudah tak akan kembali. Hari pemakaman pun tiba. Sayyidah Khadijah dimakamkan di tanah sunyi, tanpa nisan mewah, tanpa upacara. Hanya dengan kesederhanaan, sesuai hidupnya yang penuh ketulusan. Nabi Muhammad sendiri yang masuk ke liang lahat. Ia menurunkan jenazah istrinya dengan tangan sendiri. Dan saat tanah ditimbun perlahan, Nabi Muhammad hanya berdiri diam. Ia tidak menangis keras, tapi air matanya mengalir terus. Ia tahu, sejak hari itu, separuh jiwanya telah pergi. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada wanita lain sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah."
meskipun aku tidak pernah melihatnya. Rasulullah sering menyebut namanya. Jika beliau menyembelih kambing, beliau berkata, "Kirimkan ini kepada Tumonmen Khadijah." Suatu hari aku berkata, "Wahai Rasulullah, seolah-olah tidak ada wanita lain selain Khadijah." Beliau menjawab, "Dia beriman kepadaku ketika orang lain mengingkari. Dia membenarkanku ketika orang lain mendustakan. Dia membantuku dengan hartanya ketika orang lain menolak. Dan darinya Allah memberiku anak-anak." Hari-hari setelah itu berjalan lambat bagi Nabi Muhammad. Rumah terasa kosong. Senyum Khadijah masih terbayang. Suaranya, caranya menyebut ya Rasulullah dengan lembut. Semua masih menggema di hati Nabi. Ia masih menatap tempat tidur itu setiap malam. Ia masih menyimpan pakaian-pakaiannya. Ia masih mendengar suaranya dalam mimpi. Tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Aamul Hasan, tahun kesedihan. Karena bukan hanya Sayyidah Khadijah yang wafat, tapi Abu Thalib pun meninggal tak lama kemudian. Nabi kehilangan dua pelindung sekaligus. Dua orang terdekat yang paling membelanya. Dan dunia seakan menutup pintu kenyamanan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membenci takdir. Ia tahu bahwa cinta ini belum selesai. Karena cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat. Dan Nabi Muhammad tahu, di suatu waktu nanti, ia akan kembali bertemu wanita itu. Di surga, di tempat yang dijanjikan Allah bagi hamba-hambanya yang setia. Dan malam itu, Nabi Muhammad kembali duduk di sajadahnya. Ia menatap langit Makkah yang gelap, tapi matanya tak lagi mencari. Ia tahu arah cinta itu telah kembali kepada pemiliknya. Ia hanya berbisik, "Ya Allah, sampaikan rinduku pada Khadijah." Namun malam belum selesai. Luka di dada Nabi belum benar-benar sembuh. Dan dunia masih akan terus mengujinya. Malam itu, Nabi Muhammad duduk di sajadahnya. Ia menatap langit Makkah yang gelap. Tapi matanya tak lagi mencari. Ia tahu arah cinta itu telah kembali kepada pemiliknya. Ia hanya berbisik, "Ya Allah, sampaikan rinduku pada Khadijah." Namun, malam belum selesai. Luka di dada Nabi belum benar-benar sembuh. Dan dunia masih akan terus mengujinya. Hari-hari setelah kepergian Sayyidah Khadijah berjalan dalam diam. Rumah Nabi Muhammad yang dulu hangat kini terasa beku. Tidak ada lagi senyum lembut yang menyambutnya. Tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan jiwanya saat pulang dari dakwah yang penuh luka. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Setiap benda mengandung jejak perempuan mulia itu. Nabi Muhammad tidak lagi bisa mengalihkan matanya dari tempat tidur kosong itu. Setiap malam, ia duduk sendiri, membisu menobat-nibat nama Khadijah dalam doa yang tak pernah selesai. Belum sempat luka itu mengering, kabar duka kedua datang seperti petir di siang bolong. Abu Thalib, pamannya yang selama ini menjadi pelindung, meninggal dunia. Lelaki tua itu wafat dalam keadaan belum sempat mengucapkan syahadat. Nabi Muhammad sangat sedih. Ia menangis, tapi bukan hanya karena kehilangan seorang paman, melainkan kehilangan benteng pelindung terakhir dari kezaliman. Jika Khadijah adalah cahaya rumahnya, maka Abu Thalib adalah perisai dari luar. Tahun kini, keduanya telah tiada dalam waktu yang hampir bersamaan. Para sejarawan mencatat tahun itu sebagai Aamul Hazn, tahun kesedihan. Dalam buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dan Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim, disebutkan bahwa Nabi Muhammad mengalami tekanan luar biasa setelah kedua orang terkasihnya wafat. Tidak hanya secara pribadi, tetapi juga secara sosial dan politik. Kaum Quraisy mulai berani menyakiti Nabi Muhammad secara terang-terangan. Mereka mengejek, mendorong, bahkan mencoba membenci, karena mereka tahu tidak ada lagi Abu Thalib yang akan membela, dan tidak ada lagi Khadijah yang akan menguatkan. Nabi Muhammad lebih banyak diam. Matanya sering basah. Ketika para sahabat melihat beliau termenung, mereka tahu itu bukan sekadar lelah. Itu adalah rindu yang dalam. Rindu kepada wanita yang pertama kali beriman. Rindu kepada istri yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk dakwah. Rindu kepada seseorang yang, meski telah pergi, tetap hidup di hati beliau. Pernah suatu hari, Nabi Muhammad menyembelih kambing dan berkata kepada sahabatnya, "Bagikanlah daging ini kepada sahabat-sahabat Khadijah." Aisyah bertanya heran, "Kenapa engkau begitu memperhatikan wanita tua itu, wahai Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad menjawab dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan rasa harunya, "Dia beriman kepadaku saat manusia mendustakanku. Dia membenarkanku ketika yang lain menolak. Dia memberiku hartanya ketika yang lain menahan. Dan Allah memberiku anak darinya dan tidak dari yang lain." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Setiap kali nama Sayyidah Khadijah disebut, Nabi Muhammad tidak pernah mampu menahan air matanya. Ia akan diam,
ia akan memalingkan wajahnya. Kadang ia berdiri dan meninggalkan tempat, tapi semua sahabat tahu itu bukan kemarahan. Itu adalah cinta yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Beliau menolak untuk menikah lagi dalam waktu dekat, meski banyak yang mengusulkan agar beliau mencari istri baru untuk mendampingi hari-harinya. Nabi Muhammad selalu menjawab dengan tenang, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Bahkan setelah bertahun-tahun, cinta beliau kepada Khadijah tetap hidup. Dan itu bukan cinta biasa. Itu adalah cinta yang disucikan oleh dakwah dan dipahat oleh penderitaan bersama pada malam-malam tertentu. Nabi Muhammad masih sering terbangun, duduk di tikar dengan kepala tertunduk. Ia tidak menangis kencang, tetapi matanya tak pernah benar-benar kering. Ia memandangi bulan, dan setiap kali cahaya bulan itu jatuh ke lantai rumahnya, ia teringat pada cahaya wajah Khadijah yang dulu menenangkan dalam sujudnya yang panjang. Beliau selalu menyebut nama istri tercintanya dalam doa yang hanya Allah yang tahu isinya. Waktu terus berjalan, tapi kenangan tidak pernah pudar. Bahkan ketika Nabi Muhammad telah menerima perintah Isra Miraj perjalanan agung dari Makkah ke langit ketujuh, beliau masih membawa nama Khadijah dalam setiap doa yang beliau panjatkan di malam sepi. Karena bagi Nabi, Khadijah bukan sekadar kenangan, ia adalah bagian dari perjalanan kenabian yang tak bisa dipisahkan. Para sahabat pun semakin memahami bahwa di balik ketegaran Nabi Muhammad tersimpan luka yang belum sembuh. Ketika beliau berdiri di hadapan umat, beliau tampak kuat, tapi ketika malam turun dan semua diam, maka dinding rumah menjadi saksi air mata seorang kekasih Allah yang kehilangan wanita paling dicintainya kematian. Khadijah bukan hanya kehilangan seorang istri, itu adalah kehilangan sepotong hati, sebuah tiang penyangga kehidupan. Sejak Khadijah pergi, Nabi Muhammad tidak lagi punya tempat untuk menyandarkan kelelahannya. Ia tetap berdakwah, tetap menyeru kepada kebenaran, tetap memimpin umat, tapi di dalam dirinya ada ruang kosong yang tak lagi terisi. Rasulullah tidak pernah mencari pengganti cinta itu, karena ia tahu cinta seperti itu hanya datang sekali seumur hidup. Dan ketika Allah mengambilnya kembali, Nabi tidak mengeluh, ia hanya diam, ia hanya berserah. Dan pada suatu malam, ketika suara-suara di Makkah telah menghilang, Nabi Muhammad kembali duduk di depan pintu rumahnya. Ia memandangi langit, matanya berkaca-kaca. Ia menyebut nama Khadijah, lalu menghela napas panjang. Di matanya ada air yang belum tumpah, di dadanya ada rindu yang belum selesai, karena cinta itu belum selesai. Dan dunia tahu, bahkan surga telah bersiap untuk menyambut mereka dua jiwa yang saling mencintai karena Allah. Tapi malam itu, Nabi Muhammad belum siap untuk pergi. Masih ada risalah yang harus disampaikan, masih ada umat yang harus diselamatkan. Namun di dalam setiap langkahnya, dalam setiap sabdanya, dalam setiap hembusan napasnya, nama Khadijah selalu ada. Dan malam kembali sunyi. Tapi hati Nabi Muhammad tetap berisik, karena cinta yang besar tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya diam, menunggu waktu untuk kembali bersatu di sisi Allah. Malam kembali sunyi, tapi hati Nabi Muhammad tetap berisik, karena cinta yang besar tak pernah benar-benar hilang. Ayah Hanif menunggu waktu untuk kembali bersatu di sisi Allah. Meski tubuh Sayyidah Khadijah telah disemayamkan di perut bumi, nama dan cintanya tak pernah terkubur dalam diri Nabi Muhammad. Setiap langkah yang beliau tapaki setelah itu, seolah diiringi oleh bayang-bayang kebaikan istrinya. Rumah yang dulu menjadi tempat mereka berbagi harapan dan derita kini sunyi, tapi Nabi tetap merawat setiap sudutnya. Ia tidak pernah mengganti pesisi barang-barang milik Khadijah. Tidak juga menyingkirkan kain yang dulu sering dipakai istrinya saat malam hari. Semuanya tetap seperti semula, seolah ia hanya pergi sebentar dan akan kembali kapan saja, di antara kebiasaan yang tak pernah berhenti. Nabi Muhammad sering mengirimkan makanan atau hadiah kepada sahabat-sahabat dekat Sayyidah Khadijah. Tidak ada hari besar, tidak ada perayaan, tapi setiap kali ada sesuatu yang baik, beliau ingat kepada mereka yang pernah dicintai istrinya. Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad yang dikenal cerdas dan periang, pernah berkata dengan nada setengah kesal dan setengah rindu, "Aku tak pernah cemburu kepada istri-istrinya selain kepada Khadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah melihat sendiri bagaimana setiap kali nama Khadijah disebut, Nabi Muhammad akan berhenti sejenak. Wajahnya berubah, suaranya melembut, dan matanya seolah membawa kenangan jauh yang tak bisa dijangkau.
siapapun. Ketika suatu kali Aisyah berkata kepada Nabi, "Bukankah Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik dari Khadijah?" Maka Nabi Muhammad menatapnya dengan dalam dan berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak menggantikanku dengan yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku saat manusia mengingkari. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia dengan hartanya saat manusia menahan. Dan darinyalah Allah memberiku anak." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tak ada yang bisa menjawab cinta seperti itu. Karena cinta Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah bukan sekadar rasa. Ia adalah kesetiaan yang tumbuh dari perjuangan, air mata, dan pengorbanan. Ia adalah cinta yang lahir di tengah badai, dan justru semakin kuat ketika dunia berusaha memisahkan mereka, meski Nabi Muhammad kemudian menikah lagi. Tidak satupun istri-istri beliau mampu menggeser posisi Khadijah di hatinya. Beliau pernah membandingkan secara terang-terangan, tetapi semua orang tahu Khadijah adalah satu-satunya wanita yang tidak hanya menempati ruang di hatinya tapi juga di jiwanya. Ia adalah ruh pertama dalam perjuangan Islam. Dan warisannya bukan hanya dalam bentuk anak atau kenanjen, tapi dalam bentuk semangat, keyakinan, dan keteguhan yang menular ke seluruh umat. Nabi Muhammad pun tak pernah melupakan keluarganya. Setiap kali kerabat Khadijah datang berkunjung, Nabi akan berdiri menyambutnya, menyelimuti mereka dengan kain terbaik, dan melayani mereka dengan penuh hormat. Ketika para sahabat bertanya kenapa beliau bersikap begitu kepada orang yang bahkan mereka tak kenal dekat, Nabi Muhammad hanya menjawab, "Dia adalah kerabat Khadijah." Perhatian itu bukan karena formalitas, itu karena cinta yang belum selesai. Cinta yang terus hidup dalam bentuk tindakan, bukan sekadar ucapan. Dan semakin hari, semakin terlihat bahwa warisan Khadijah bukan hanya dalam bentuk perhiasan yang pernah ia miliki, atau rumah yang pernah ia huni, tapi dalam setiap langkah Nabi, dalam cara beliau memuliakan wanita, dalam setiap pelajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya. Ketika Nabi Muhammad telah hijrah ke Madinah dan dakwah semakin meluas, ketika pasukan mulai terbentuk dan umat Islam semakin kuat, beliau tidak pernah lupa pada masa Musa. Saat semua itu belum ada dan yang ada hanya Khadijah. Beliau tetap menyebutnya dalam doa, tetap mengenangnya dalam keheningan, tetap menyebut namanya dalam pengajaran kepada para sahabat, dan bahkan di saat mendekati wafatnya. Ketika sakit mulai menghampiri, Nabi Muhammad masih menyebut nama Khadijah. Dalam hadis riwayat Ibnu Sa'id, dikisahkan bahwa Nabi pernah berkata, "Berikan salam kepadanya Khadijah dari Tuhannya, dan kabarkan bahwa baginya rumah di surga dari mutiara. Tidak ada suara bising dan tidak ada kelelahan di dalamnya." Itu adalah kabar gembira dari Allah kepada wanita mulia itu. Rumah abadi yang tenang, tanpa penderitaan, tanpa kesakitan, tanpa boikot atau kelaparan seperti yang dulu pernah ia rasakan. Malam-malam Nabi Muhammad tetap diwarnai di zikir dan sujud. Tapi di antara sujud itu, selalu ada satu nama yang beliau bisikan, nama seorang wanita yang menjadi ibu dari semua mukminin dan menjadi cinta yang tak tergantikan. Sebuah nama yang Allah pun muliakan melalui malaikat Jibril. Karena Jibril pernah berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah akan datang membawakan makanan. Sampaikan padanya salam dari Allah dan dariku." Maka itu bukan sekadar salam biasa. Itu adalah penghormatan langit kepada wanita bumi. Namun meski cinta itu terus hidup, Nabi Muhammad tahu bahwa tugas belum selesai. Risalah masih harus ditegakkan. Umat masih harus dibimbing. Tapi di dalam hatinya, ia terus menyimpan satu janji bahwa jika Allah mengizinkan, ia ingin bertemu Khadijah kembali. Di surga, di rumah yang dijanjikan, di tempat yang tidak ada air, mata, tidak ada perpisahan, tidak ada duka. Sampai hari ini, nama Khadijah tetap hidup dalam pelajaran para ulama, dalam khutbah para imam, dalam kisah-kisah teladan yang diwariskan turun-temurun. Ia bukan hanya istri Nabi. Ia adalah ruh awal dakwah ini. Ia adalah bukti bahwa perempuan bisa menjadi pelita pertama dalam kegelapan dunia, bahwa cinta bisa menjadi bekal perjuangan, bahwa kesetiaan tidak butuh banyak kata, cukup bukti dan pengorbanan, dan malam pun kembali turun di Madinah. Nabi Muhammad menutup matanya sejenak di atas tikar yang keras. Dalam diamnya, dalam sakitnya, dalam sepinya, nama itu kembali bergema di dadanya. Khadijah, karena cinta sejati tak pernah benar-benar mati, ia hanya berpindah menuju keabadian. Dan Nabi Muhammad masih menunggu.